Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Wondermatic. Kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari viewer terkait dengan rasa penasaran dari teman-teman, tentunya terkait dengan mobil Matic. Silakan. Pertanyaan dari Akbal Aldika. Om mau tanya apakah mobil Matic 4 speed atau 6 speed saat mogok boleh diderek dengan mobil lain, tidak di towing. Contoh mobilnya Avanza Veloz Matic tahun 2012 atau Innova Matic Reborn tahun 2016. Terima kasih, Mas siapa namanya? Akbal. Akbal. Terima kasih Mas Akbal. Eh, saya pernah punya kasus ya. Jadi ada customer itu di daerah Semarang lah, daerah Semarang. Waktu itu transmisi Matic Avanza-nya itu tiba-tiba bermasalah di jalan tol, di jalan non tol. Nah waktu itu dia lagi dia orang luar kota ya, nah kebetulan ke Semarang gitu. Waktu itu telepon saya, Pak mobil saya masalah gitu. Gejalanya dia sebutkan ke saya dan saya pikir waktu itu tidak menunjukkan gejala yang terlalu serius karena hanya terjadi gangguan shifting aja gitu. Nah, tetapi waktu itu transmisi itu sudah menunjukkan ada kelainan lain gitu yang saya sendiri menyarankan agar mobil itu di towing gitu karena ada beberapa hal yang menurut saya agak aneh yang tidak biasa yang terjadi pada Avanza itu yang memungkinkan saya menyarankan, yang membuat saya memutuskan menyarankan sama dia untuk di towing gitu. Tapi karena pertimbangan biaya dan sebagainya sehingga tanpa sepengetahuan saya, tanpa memberitahukan sama saya, mobil itu kemudian ditarik gitu sama mobil lain. Waktu itu kalau nggak salah ditarik pakai mobil angkot lah. Tentu ada selisih lah yang lumayan gitu ya antara mobil yang harus di towing dengan ditarik sama angkot. Akhirnya sampailah di bengkel Wondermatic Semarang. Nah setelah di bengkel Semarang, mobil kita nyalakan, ya kita scanning dan sebagainya. Ternyata gejala pada saat kita lakukan pemeriksaan awal dengan pada saat mobil itu dikeluhkan by phone tadi itu berbeda, totally berbeda gitu ya. Jadi pada saat tadi juga gangguan shifting, setelah nyampe di bengkel itu ternyata mobil itu sama sekali nggak bisa jalan maju dan nggak bisa jalan mundur gitu. Waktu itu pemilik mobil sempat heran gitu, kok jadi begini gitu kan. Padahal sebelumnya nggak begitu tuh waktu saya telepon bapak, dia bilang gitu. Tetapi setelah nyampe gitu kok begini gitu. Nah karena memang sudah sama sekali nggak mau jalan, terus kita cek semua baik-baik aja, levernya juga baik-baik aja, nggak ada yang aneh ya. Kita lakukan scanning juga tidak ada yang aneh. Maka kita sarankan kemudian untuk dilakukan overhaul. Nah setelah kita bongkar transmisi Matic-nya, apa yang terjadi kemudian? Ternyata planetary gearsetnya rontok, input shaft, intermediate shaftnya rontok gitu. Nah orangnya nanya itu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Nah buat teman-teman tadi Mas Akbal nanya apakah boleh di towing, di derek atau enggak, apakah boleh ditarik atau harus di towing gitu pertanyaannya ya. Dari ilustrasi, dari pengalaman tadi yang saya sampaikan di Semarang tadi, saya ingin sampaikan kepada Mas Akbal bahwa sebaiknya transmisi Matic, mobil Matic Avanza kayak gitu ya, ya di towing aja, jangan di derek karena di derek itu terlalu berisiko gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi pada saat mobil itu ditarik gitu ya? Pada saat mobil itu ditarik, waktu itu mobil dalam kondisi mesinnya hidup, mesin itu hidup dan tuas digeser ke N gitu karena kan nggak mungkin di P ya, karena kalau di P parking powernya itu kan kerja nyantol sehingga output shaftnya
kopelnya juga akan bisa gerak gitu, sehingga memang pilihannya hanya di N. Nah, pada mobil Avanza sekalipun kita ada di posisi N, beberapa solenoid bekerja, artinya tekanan oli dari pompa, dari regulator valve, kemudian line pressure itu bekerja, dan ada beberapa piston atau clutch yang juga bekerja. Nah, sementara pada saat kita itu narik mobil, ya, itu kita tahu bahwa roda akan berputar, ya, roda berputar, dan roda berputar ini akan memutar gardan, ya. Gardan yang berputar akan memutar as propeller atau as kopel. Nah, as kopel yang berputar ini tentu akan diteruskan ke output shaftnya di gearbox matic itu. Nah, setelah output shaft itu berputar, kita tahu bahwa jarak antar kampas dengan plat, kalau kita lihat clutch pada transmisi matic itu kan sedikit sekali. Jadi paling ya ada yang cuma 2 mili, 1 mili gitu ya. Totally clearance-nya itu ada yang cuma 2 mili gitu. Nah, ketika itu putarannya kenceng gitu ya, memungkinkan kemudian momen putaran dari output shaft itu diteruskan hingga sampai ke planetary gear shaft. Misalnya di planetary gear shaft, contoh ya, pada saat di N solenoid bekerja, kemudian solenoid bekerja ini membuat meneruskan putaran dari ring gear pada planetary gear shaft. Nah, terus kemudian output shaft itu yang berputar tanpa sengaja itu diteruskan ke sun gear misalnya. Jadi sun gear bekerja pada planetary dan kemudian ring gear bekerja. Apa yang terjadi kemudian adalah dua gigi yang berlawanan arah, ya, bekerja bersamaan, sehingga apa yang kemudian korban salah satu dari komponen gigi itu jadi akan rusak. Dalam hal ini intermediate shaft yang mewakili dari sun gear tadi gitu, jadi rontok gitu. Nah, tidak hanya itu, kemudian gesekan kampas yang kemudian membuat planetary gear rontok itu juga merusak, membakar si kampas itu tadi gitu. Jadi akhirnya kemana-mana gitu, itu terjadi gara-gara orang ingin sedikit berhemat. Menurut saya sih terlalu berisiko gitu ya. Mungkin di beberapa mobil lain orang punya pengalaman bahwa gua narik mobil nggak ada masalah, bisa saja begitu, karena masing-masing transmisi matic itu punya karakter yang berbeda, termasuk manajemen perpindahan gigi otomatisnya juga bisa berbeda. Masing-masing mobil beda, jangankan masing-masing mobil, beda generasi mobil saja manajemen perpindahan gigi otomatisnya bisa saja berbeda. Tambah percepatan dari 4, 5, 6, 7 itu udah berbeda lagi gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan mobil A, B, C, D ini pasti bisa ditarik gitu ya. Terus kemudian mobil yang ini nggak bisa. Terlalu banyak hal yang perlu kita jelaskan sangat mendetail terkait dengan itu, sehingga saran saya ya sebaiknya tidak dilakukan gitu. Ya, yang sebaiknya dilakukan ya towing saja, itu jauh lebih aman. Atau kalau mau narik misalnya, ya ban belakangnya yang diangkat, tapi ban depannya dibiarkan jalan. Tetapi kalau itu yang terjadi, bumper mobil juga akan rusak, karena bumper mobil kan juga dari dekat sama aspal, nanti kena polisi tidur rusak juga. Jadi terlalu banyak yang dipertaruhkan, terlalu banyak risiko yang harus ditanggung dari spekulasi itu gitu. Jadi ngapain gitu kan, ngiritnya nggak seberapa, tapi risiko yang harus ditanggung gede ya. Bahwa transmisi matic itu ya kalau rusak ya memang iya perbaiki aja. Kalau nggak mau transmisi matic rusak ya nggak usah pakai matic gitu kan. Sama, kita pengen punya barang apa gitu, terus kita nggak pengen barang kita rusak, ya nggak usah punya barang gitu. Karena apapun yang ada di dunia ini pasti ada
usia pakainya, dan pasti akan rusak. Nah, ketika rusak, ya cara-cara prosedur-prosedur penata laksanaan itu juga harus dijalankan dengan baik gitu. Misalnya kalau nggak boleh ditarik, ya nggak usah ditarik. Ngapain kita berspekulasi untuk sesuatu yang ya balik tadi, ngiritnya nggak seberapa tapi resiko yang harus kita tanggung gede. Kecuali memang kita udah siap nih, udah sih nggak apa-apa sih kalau memang harus rusak, jebol, banyaknya harus diganti, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, kan itu duit-duit kalian juga gitu. Jadi balik lagi, untuk mobil-mobil yang perlu nggak mobil itu ditarik, itu saran saya sih jangan ya, ditowing aja. Kalau di tol toh juga ada towing gratis kan gitu. Petugas jasa marga juga udah tahu kalau misalnya mobil itu matic nggak boleh tarik, mereka juga nggak akan memaksakan itu gitu. Mereka pasti akan cari opsi lain dengan mobil lain. Jadi kalau kita sendiri yang memutuskan itu, jadi saya pikir itu aja jawaban saya untuk Mas Akbal. Semoga ini bermanfaat. Dan bagaimana dengan Innova 456 speed tadi ya? Ya sebetulnya 4 speed dengan 6 speed pada Avanza maupun pada Innova sama saja gitu. Bahkan ketika jumlah speednya itu lebih banyak, risikonya malah lebih tinggi lagi gitu. Kenapa? Karena clutch-nya lebih banyak, komponen yang bekerja lebih banyak, terus kemudian manajemen perpindahan gigi otomatis juga lebih kompleks lagi, sehingga peluang atau kemungkinan terjadi potensi kerusakannya juga lebih besar gitu. Jadi kalau kita punya mobil matic gitu, ya kita harus siap dengan suatu ketika kita harus memperbaiki itu gitu kan. Ya nggak usah ngeluh gitu kan, toh selama ini kalian dapat kenyamanan dari mobil itu kan, nggak perlu ngopling ya kan, nggak perlu injak pedal kopling, jalannya enak, nyaman ya kan, nggak menghentak-hentak gitu. Artinya kenyamanan sudah diberikan. Jadi ketika kemudian nanti rusak, ya nggak apa-apa, nikmati aja, tinggal diperbaiki aja, nggak usah ngeluh, nggak usah apa. Jangan enaknya mau, giliran rusak ngeluh, kan nggak fair kan gitu kan. Enaknya mau, rusak ya perbaiki gitu saja. Itu ya Mas Akbal, semoga ini bermanfaat, dan ikuti terus video-video saya di channel YouTube Warner-Matic. Warner-Matic adalah bengkel spesialis transmisi otomatis dan mobil matic. Ada di Bintaro, Cinere, Bekasi, dan Semarang. Jadi buat teman-teman yang ada di Semarang, kita sudah ada Warner-Matic di Semarang. Silahkan kalau mau perbaikan, pengecekan, ya datang aja langsung. Dan hari kerja Senin sampai Sabtu, hari Minggu kita libur. Oke, sampai jumpa.